tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, nui dengan kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadir menjamah kami, hadir melawat umat-Mu. Kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu menyembuhkan. Kami rasakan kasih-Mu saat kami datang menaikkan pujian, menyembah-Mu, karena Kau Allah yang hidup. Oh, haleluya. Kau yang memelihara kami, dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Yesus, ku temukan kekuatan. Kami dibaharui. Kau yang melawat kami di rumah-rumah kami, di tempat ini, hadirat-Mu. Kami rasakan kasih Yesus, Yesus. Kuasa-Mu memulihkan, tiada seperti-Mu. Haleluya, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita masih boleh berbakti bersama-sama di dalam talian. Sungguh pun dalam keadaan kita yang sangat mencabar hari ini, biarlah kita hanya melihat kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan kita. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini Tuhan berikan kami hari baru, nafas baru, kekuatan baru. Dan kami berdoa ya Tuhan, ketika kami mengikuti kebaktian secara dalam talian, biarlah Engkau berbicara kepada kami dan Roh-Mu Tuhan menguatkan kami menjalani kehidupan kami yang penuh mencabar hari-hari ini. Kami serahkan Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhanlah yang menguatkan kami ya Tuhan pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaah yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, Engkau Allah yang setia. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Ya Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami bersyukur, bersorak bagi Engkau, Yesus Juru Selamat. Engkau baik bagi kami, haleluya. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, bersyukur karena kebaikan kesetiaan Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mengangkat tanganku,
bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus, Yesus, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, karena Dia Raja mulia. Kami meninggikan Kau, kami mengagumi kuasa-Mu. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Segala puji, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja, mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah
yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Engkaulah Raja. Hanya Engkau Tuhan, Yesus Kristus, Allah yang ditinggikan, Allah yang disembah. Kami memuji-Mu. Engkau Allah yang mulia, nama Yesus nama yang terindah, nama Yesus nama yang termanis. Namamu ditinggikan, surga dan bumi memuji menyembah-Mu. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah
Surga dan bumi menyatakan Hosana, Hosana. Kami menyanyikan Hosana, Engkau Allah mulia. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yesus, namamu besar, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu Yesus termulia. Hanya namamu Yesus, Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Tiada seperti Engkau. Kau satu-satunya yang kudus, Kau satu-satunya yang mulia. Tiada sepertimu. Mari bersama kita berdoa, doa hari ini. Tuhan Allah anak-Mu yang mulia, penyelamat kami, memberikan belakangnya kepada si pemukul dan tidak menutup mukanya daripada penghinaan. Berilah kami anugerah untuk menanggung penderitaan dalam zaman ini, dengan sungguh yakin dalam kemuliaan yang akan dinyatakan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama daripada Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1, ayat 6 dan disambung kepada ayat 10 hingga 11. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Ayat ke-6, kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Ayat ke-10, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggara kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 56 hingga 69. Bersama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku hidup oleh aku. Akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Inilah Injil Kristus. Mari kita tunduk kepala dan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan untuk pagi ini. Bapa di surga, kami menyerahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi penyampaian firman Tuhan, urapi kami yang mendengarnya, supaya sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak akan keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan dan menyempurnakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing, sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Saudara dan saudara sekalian, pada hari ini kita mau melihat sambungan kepada bacaan Injil setiap minggu kita. Dan pada hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-56 sampai kepada ayat yang ke-67. Fokus kita hari ini, tumpuan kita hari ini adalah berdasarkan kepada pembacaan ini dan kita ambil tema kita, apabila sukar untuk dihadang. Apakah yang terjadi kalau firman Tuhan yang kita dengar itu susah untuk dimengerti? Apakah respon kita bila kita mendengar firman Tuhan disampaikan dan pikiran kita tidak dapat menjangkau, tidak dapat mencerna, tidak dapat menghadam? Kalau makanan itu, kalau kita tidak dapat menghadam makanan, susah perut kita. Pedih ulu hati, dapatlah gastrik kalau makanan ini tidak dihadam dengan baik. Itu semua kita tahu. Kalau firman Tuhan yang kita dengar itu tidak dapat dihadam, tidak dapat dimengerti, apakah pula yang akan terjadi? Mesti ada pedih ulu hati rohaninya. Mesti ada gastrik rohaninya. Nah, mari kita lihat saudara, apakah yang terjadi dan bagaimana kita boleh bertindak balas kepada pengajaran firman Tuhan yang kita dengar, kalau itu rumit untuk kita mengerti.
Nah, itulah sinopsisnya, itulah yang kita mau sampaikan kepada saudara-saudari sekalian pada hari ini. Saya percaya dan saya berdoa semoga dengan melihat kepada situasi seperti ini, apa yang terjadi akhirnya saudara adalah kita exercise iman kita. Kita guna iman kita. Kita latih iman kita. Bersandar kepada iman kita. Supaya firman Tuhan itu boleh kita fahami dan dapat kita menerapkannya ke dalam kehidupan kita. Jadi mari kita lihat peristiwa ataupun pembacaan Injil untuk hari ini. Soalan kita, apa terjadi kalau kita susah untuk mengerti firman Tuhan? Nah, mari kita lihat ayat 60 sampai 61. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, bahkan kepada seluruh kumpulan kelompok orang yang mendengarnya pada waktu itu. Jadi di sini saudara, apa yang kita lihat adalah Yesus telah mengajar khususnya dalam tema aku ini adalah roti hidup. 2 minggu belakangan ini kita telah melihat, bahkan 3 minggu kita melihat Yesus itu adalah roti hidup. Dan kalau kita makan dari roti itu kita akan kenyang selama-lamanya. Dan dia kata kalau kamu minum dari darahku, artinya Yesus yang berkorban itu, sehingga darahnya tercurah di atas kayu salib, dia akan hidup selama-lamanya. Ini pengajaran Yesus yang kita telah beri penjelasan beberapa minggu yang sudah berlalu. Sekarang ayat 61 dikatakan di sini, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Apa yang timbul di sini saudara adalah mereka tidak faham, salah faham. Bila firman Tuhan itu kita dengar dan kita tidak dapat mengerti, akan timbul salah faham. Itu yang pertama, salah faham. Dorongan kita saudara adalah bila kita mendengar firman Tuhan itu yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu dan bagus untuk pembangunan diri rohani kita, bila kita mendengar itu janganlah timbul pula salah faham semata-mata karena kita susah untuk mengertinya. Jangan timbul salah faham. Tetapi kita lihat dulu ayat ini saudara. Di sini apabila mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka berkata perkataan ini keras atau susah untuk dimengerti. Itu maksudnya. Takkanlah ada perkataan yang keras macam batu kan. Tapi itu adalah bahasa. Menunjukkan bahwa susah untuk dimengerti. Dan kita tahu apa itu artinya keras, perkataan yang keras. Bukan kasar, keras. Susah untuk dihadam. Kalau kanak-kanak, kata Rasul Paulus, waktu kita masih kanak-kanak, kita akan minum, kita akan makan, makanannya lembut, bubur, supaya pencernaan kita dipermudahkan. Tetapi ada waktunya saudara, bila kita sudah menjadi dewasa, kata Rasul Paulus, aku mesti makan makanan yang keras. Tetapi di sini nampaknya pengajaran Tuhan Yesus itu
yang sudah untuk orang yang matang tidak dapat diterima oleh orang-orang yang matang umurnya maupun sepatutnya matang dari pengertian rohaninya. Mereka bilang, oh, perkataan Tuhan Yesus ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jadi kita soal, kenapa mereka bilang perkataan itu keras? Kenapa mereka bilang, siapakah yang boleh mendengarnya? Maksudnya tiada orang yang boleh mendengarnya. Kenapa? Sebab orang-orang di sana itu tertutup mata rohani mereka. Mereka hanya mau mendengar apa yang mereka suka mendengar. Walaupun perkataan itu benar, mereka tidak akan mendengarnya. Karena bukan itu kesukaan mereka. Alasan mereka tidak mau mendengar, susah untuk dimengerti. Saudara dan sekalian, zaman akhir ini firman Tuhan juga ada mengatakan kan, pada akhir zaman ini orang akan memilih apa yang mereka suka dengar saja. Walaupun tidak masuk akal, mereka suka dengar, maka mereka dengar yang itu. Tetapi yang kebenaran firman Tuhan itu, walaupun mudah sebenarnya, tapi mereka tidak mau mendengar. Alasan yang diberikan saudara, susah untuk dimengerti. Saudara dan saudara sekalian, inilah rupanya, inilah contohnya orang-orang yang tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Walaupun sudah berkali-kali diajarkan, banyak tanda-tanda diberikan, kata-kata diulang, kita sampai kepada ayat yang ke-60 ini dan 61 ini. Mereka tidak dapat menerimanya. Bila kita mendengar firman Tuhan, bila kita membaca firman Tuhan, dan kita dapati susah untuk kita mengerti, itu bukan salah firman Tuhan, saudara. Itu bukan salahnya Tuhan, saudara. Itu salahnya kita. Dan akibat itu adalah kita tidak dapat mengerti. Salah faham. Salah mengerti. Mengerti juga tapi salah pengertiannya. Jadi janganlah hendaknya bila kita mendengar firman Tuhan yang kita rasa susah untuk dimengerti, janganlah kiranya kita menolaknya semata-mata karena keras pengajaran ini. Kita akan lihat, kita akan lanjutkan perkara ini satu demi satu pagi ini, saudara dan saudara sekalian. Jadi kita tahu bahwa roti yang dimaksudkan oleh Yesus itu 3 minggu terakhir khotbah kita bercakap tentang roti hidup itu. Kita harap kita sudah mengertilah. Roti itu adalah tubuh Yesus sendiri. Dan bila kita mengambil bahagian dari tubuh itu, atau percaya kepada firman itu, kita mendapat hidup yang kekal. Itulah bagian kamu, ya. Itulah yang telah kamu pilih. Itulah yang terbaik bagi kamu, saudara dan saudara sekalian. Jadi marilah kita minta pertolongan daripada Roh Kudus yang ada di dalammu itu. Roh yang ada di dalammu itu lebih kuat daripada roh yang ada di luar sana. Roh Kudus yang ada di dalammu itu akan memberi kamu pencerahan. Bahkan Rasul Paulus berkata, kalau kita ada Roh Kudus ini, kita akan diberi keupayaan. Walaupun kita lemah, kata Rasul Paulus, kita akan diberi keupayaan sehingga kita dapat berkata-kata dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kata Rasul Paulus. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun susah untuk dimengerti,
Dalam hal berdoa pun susah untuk berdoa. Tetapi kalau Roh Kudus menolong kita yang lemah ini, kita boleh berkata-kata dengan keluhan-keluhan yang memuliakan Allah. Yang sebelum itu tidak terpikir kita boleh melakukannya. Yang tidak terucapkan. Saudara dan saudari sekalian, itulah yang harus kita lihat kalau kita berdepan dengan dilema ini. Susah mengerti firman Tuhan. Adakah Yesus bilang kepada murid-muridnya, adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Saudara dan sekalian, goncangan ada di mana-mana. Tetapi adakah firman Tuhan itu menggoncang imanmu? Dan bagi kita, saudara, kita ini semua rakan seperjuangan dalam kerajaan Allah ini. Marilah kita membantu satu sama lain, supaya kita dapat memberi pertolongan, menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu tugas kita. Di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, Rasul Paulus berkata seperti ini, kami atau sebuah pelayan Tuhan, semua orang Kristen, kita. Jadi saya tukar perkataan kami itu menjadi kita. Kita mematahkan, Rasul Paulus bilang, kita mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu tugas kita juga, ya. Jadi bila ada orang, bila jemaat kita mengutarakan kemuskilan agama, itu kita punya peluang menjelaskan apa artinya firman Tuhan ini. Bila Yesus mengatakan akulah roti hidup, susah untuk mengerti. Tugas kamu, patahkan siasat manusiawi. Tawan pikiran-pikiran yang memberontak. Taklukkannya kepada Kristus. Jangan sampai bila kita mendengar firman Tuhan yang susah untuk dimengerti, kita pun juga setuju. Iya, susah untuk dimengerti firman Tuhan. Saya pun tidak tahu kenapa ini begini. Saudara, kalau kau buat begitu, kau tidak menolong kerajaan Allah. Kau tidak menolong orang-orang yang lemah imannya. Sedangkan tugasmu adalah seperti Rasul Paulus juga. Tugasmu adalah mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, itu yang pertama lah kita belajar pagi ini, saudara. Bila firman Tuhan susah untuk dimengerti, jangan timbul salah faham. Berusahalah untuk mengerti, karena Roh Kudus boleh memberi kita pencerahan kalau kita mencarinya. Yang kedua, saudara. Yang kedua ini ayat yang ke-66 dan 67. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi kita bilang di sini, kalau kita mendengar firman Tuhan dan susah untuk dimengerti, akan timbul nanti penolakan
rejection. Kita menolak kebenaran. Yang tadi itu salah faham. Yang sekarang ini kita tolak. Jangan terjadi penolakan. Bila kita berhadapan dengan firman Tuhan yang susah untuk mengerti, susah untuk dimengerti, jangan abaikan, jangan tolak, jangan reject dia. Semata-mata karena susah untuk dimengerti, kita tidak mau membaca lagi. Jangan seperti itu. Kalau kita lihat di sini, saudara, Yesus ini berhadapan dengan orang ramai. Dan orang ramai kata susah untuk mengerti. Keras. Siapa yang boleh mengertinya? Lalu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Lingkungan secara umum menolak kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Kelompok dalaman dalam kerajaan Allah, kamulah itu. Bagaimana dengan kamu yang berada di dalam kerajaan Allah? Kalau dunia seluruhnya menolak aku, kata Tuhan Yesus, bagaimana kamu pula orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen? Apakah kamu juga tidak mau pergi? Cabaran untuk kita kan. Bila kita tolak Yesus, kita pergi dari Yesus. Karena firman-Nya yang tidak jelas, kamu tolak Yesus, artinya kamu pergi dari Yesus. Kamu meninggalkan. Jadi kalau kita gunakan kata-kata lain, Tuhan Yesus kata, kalaulah dunia seluruhnya ini menolak aku dan meninggalkan aku, adakah kamu juga meninggalkan aku? Saudara-saudara sekalian, bukankah itu satu cabaran? Di mana letak iman kita, saudara? Pada waktu itu. Bayangkan berpuluh tahun yang lampau, kita bangga dan bahkan sombongkan diri dengan keberhasilan dan keangkuhan duniawi zaman dahulu. Tetapi karena kita telah mendengar firman Tuhan, kita tinggalkan semua keagungan dunia. Bahkan ada orang yang hilang pangkatnya karena mengikut Yesus. Ada orang yang hilang pekerjaannya karena dia mengikut Yesus. Dia berkorban untuk Tuhan Yesus. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, dia berhadapan dengan firman Tuhan yang susah untuk dimengerti. Dan mereka meninggalkan Yesus. Adakah kamu juga akan berbuat sedemikian? Nah, lebih kurang itu maksudnya, saudara. Bila kelapa sawitmu sudah mulai turun tannya, bila kelapa sawitmu sudah turun harganya, apa kau buat? Kau tinggalkan ibadah atau terus beribadah kepada Tuhan Yesus? Ada cerita dulu mengatakan begini. Pada hari Minggu ini saya tidak akan pergi sembahyang. Jadi anaknya tanya dia, kenapa Pak kau tidak mau pergi sembahyang hari Minggu ini? Sebab kelapa sawit sudah turun dan hari Minggu ini saya mesti hantar saya punya kelapa sawit yang sedikit ini pergi kilang. Karena besok tutup kilang. Bila tutup kilang, susah aku hantar kelapa sawitku. Dia sanggup tidak mau pergi sembahyang. Karena mengkasup, dia mau mengkasup itu kilang. Karena besok kesubaban di situ, kilang tutup. Jadi dia mesti mengkasup hari ini juga hari Minggu. Kasih masuk di kilang. Siapa yang didahulukannya, saudara?
Dia tidak utamakan Tuhan Yesus. Mungkin sekali-sekala ialah Tuhan itu kan baik hati. Tapi kalau itulah sikapmu sampai selama-lamanya, di mana letaknya imanmu? Hanya karena cabaran yang seperti itu. Nah, itulah cara kita untuk melangsungkan, untuk melengkapkan, untuk melanjutkan, untuk memanjangkan maksudnya ini. Bila firman Tuhan susah untuk kita mengerti, jangan kita tolak dia. Jangan kita tinggalkan Yesus. Hanya karena kesusahan yang sementara. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Orang-orang Kristen, dimanapun kamu berada, jemaat Tuhan, dimanapun kamu berada, teguhkanlah imanmu. Walaupun firman Tuhan itu bagimu susah untuk dimengerti, pasti ada cara melihatnya. Gunakan mata rohani kita, memasuki celah-celah kebenaran firman Tuhan itu. Pastinya dengan iman yang ada padamu itu, satu lapis demi satu lapis akan dapat dijelaskan dan dapat dimengertikan. Dan kalau kita setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Masalah kita, cabaran kita hari ini saudara, ada satu wabak yang berlaku. Bukan wabak COVID-19 yang saya maksudkan di sini. Wabak ini sudah ada dari sejak semula, yaitu wabak yang dipanggil mundur iman. Mundur iman itu artinya pada mulanya dia teguh mengikut Yesus. Pada mulanya dia taat setia. Tetapi bila dia berhadapan dengan kehidupan, seperti kurang membaca firman Tuhan, kurang meneliti firman Tuhan, kurang berdoa, dan timbul salah faham, dan timbul penolakan karena susah mengerti firman Tuhan, imannya semakin hari semakin tumpul. Itulah yang dipanggil dengan mundur iman. Bukan maju iman, mundur iman. Nah, inilah yang saya maksudkan wabak menular dari abad pertama. Bahkan sejak dunia diciptakan ada wabak ini. Kalau saya bagi dia formulanya adalah M mundur, I iman. Mundur iman. Itulah formulanya. Apa obatnya? Firman Tuhan. Kalau kita benarkan, kalau kita biarkan mundur iman ini menular, apa yang terjadi, saudara, adalah murtad. M-U-R-T-A-D, murtad. Kalau kita perhatikan pujian persiapan kita pagi tadi, ada satu pujian kita dengan kata-kata ini, memilih Yesus adalah bagianmu yang terbaik. Memilih Yesus adalah bagianmu yang terbaik. Tetapi jika engkau mundur iman, jika engkau murtad, engkau tidak akan dapat menolong orang Kristen yang lain yang lemah iman itu. Engkau menjadi pemangkin kepada wabak ini menular, saudara. Mundur iman. Dan akibatnya itu murtad. Saudara,
dan saudara sekalian. Jadi jangan ada penolakan. Jangan tolak kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu tertulis, diilhamkan oleh Roh Kudus, baik untuk pembangunan diri, baik untuk kesejahteraan kita, baik untuk dapat kita mengerti yang salah dan yang benar. Tapi bila kita berhadapan dengan kemuskilan mengertinya, jangan cepat-cepat mengambil tindakan menolak dia. Yang ketiga, saudara. Jadi kalau jangan salah paham, jangan tolak. Apa yang harus berlaku? Yang harus berlaku adalah iman harus bekerja. Iman harus ambil alih seluruh minda pemikiran kita. Kenakan yang iman ini. Yang iman ini firman Tuhan mengatakan apa? Dia adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dia adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dua perkara itu merangkumkan iman, saudara. Nah, dalam pembacaan Injil ini, apa yang berlaku, saudara, adalah satu daripada murid-muridnya itu menjawab Yesus. Dan itu adalah melambangkan pemikiran Kristiani yang harus kita angkat pada hari ini. Mari kita baca dulu ayat 67 sampai ayat 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu mesti menjadi bagian kita, jawaban Petrus ini. Kita tahu Petrus pada waktu tertentu kita juga akan berkhotbah, bahkan sudah pun kita khotbahkan pada masa-masa yang lalu. Siapa Petrus ini? Dia ini seperti lalang. Kalau ditiup angin dari barat ke timur, dia akan condong ke timur. Kalau ditiup angin dari timur ke barat, dia akan condong ke barat. Tetapi pada waktu-waktu dia terpanggil, dia akan mengatakan conviction-nya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah manusia. Kita sebagai manusia begitu. Bila waktu-waktunya kita terpanggil menyatakan kepercayaan kita, kita mesti berani mengatakan kita ini Kristen. Bila engkau mengisi borang, apapun borang, dari kerajaan kah borangnya, dari swasta kah borangnya, bila ada soalan di sana mengatakan apa agamamu, beranilah kau cakap Kristen. Ejaannya K-R-I-S-T-I-A-N, Kristian. Bukan tian yang keras, bukan. Kristian. Jangan pula kau kasih kosong di sana. Malu kedapatan orang Kristen. Tapi mari kita kembali kepada pembacaan ini, saudara. Jadi di sini kata Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya. Ini lingkungan 12 orang murid ini yang telah dipilih oleh Yesus, bersama Yesus mendaki gunung, turun ke lurah, belayar di lautan, tidur di tempat yang terbuka. Mereka nampak siapa Yesus ini. Dan Yesus tanya kepada mereka, semua orang menolak aku. Semua orang salah paham pengajaranku.
Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu tidak mau juga pergi? Yang lain sudah pergi. Kamu bagaimana? Tampillah Petrus ini, saudara. Tuhan, kata Petrus, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Petrus kenal sudah dengan Yesus. Petrus sudah biasa dengan pengajaran Yesus. Minggu lalu kita melihat kebiasaan itu boleh dua serampang mata. Kebiasaan itu boleh meneguhkan keyakinan kita. Kebiasaan itu juga boleh merobohkan keyakinan kita. Tapi di sini Petrus, saudara, dia sudah kenal, dia biasa apa yang diajarkan oleh Yesus. Pada waktu terpanggil untuk menyatakan conviction-nya, dia kata seperti ini, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bagaimana kata-kata yang penuh rahasia ini, kata-kata yang indah tersusun ini, kata-kata yang rahasianya begitu dalam, berpaksikan kata-kata ini. Bagaimana dia timbul dalam pribadi pemikiran Rasul Paulus kalau bukan diilhamkan oleh Roh Kudus? Kalau bukan iman yang beroperasi dalam pikiran Petrus. Tapi itulah yang terjadi. Saudara, jadi artinya bagi kita mau menjadi seperti Petrus ini. Manusia biasa, tapi pada waktu terpanggil menyatakan conviction kita, kepercayaan kita, kita tidak malu-malu menyatakannya. Jadi kalau kamu anak-anak muda yang mau mencari pasangan hidupnya, laki-laki ya, yang mau mencari girlfriend, belum kawin lagi baru cari girlfriend. Dan girlfriend kamu tanya, kamu sembahyang ke hari Minggu? Oh enggak lah kau bilang. Takut kalau kau bilang sembahyang hari Minggu, kau ditolaknya. Tapi aku nampak kan kau sembahyang di Sinte Victory. Adalah itu betul jawab itu. Tidak mau mengaku Kristen karena takut kalau saya ini kelihatan terlampau malaikat betul, jadi kena tolak, saya punya tackling, kau bilang. Jangan seperti itu. Dan yang wanita itu tanya dia betul-betul, kau percaya Yesus kah tidak? Kalau dia bilang tidak percaya, pastikan dia percaya Yesus. Baru kau terima pinangannya. Jadi laki-laki bilang begini, tidak apa, kita kawin saja dulu. Masing-masing pegang agama. Aku dengan agamaku, kau dengan agamamu. Yang penting kita cinta satu sama lain. Kita kawin saja. Jangan kau terpedaya. Itu adalah taktiknya. Bila kau sudah kawin, kau yang dibawa olehnya itu. Bukan dia yang ikut kamu masuk gereja. Kamu yang akan ikut dia keluar dari gereja. Jadi pastikan bila pada waktu kamu terpanggil menyatakan conviction kamu, berani mengatakan. Dan kalau terlepas, tidak apa-apa. Karena yang dijanjikan oleh Tuhan itu kepada kamu pasti tidak akan terlepas. Kalau kau kejar gunung, hilang kabus, nampaklah dia. Jangan takut menyatakan convictionmu. Seperti Rasul
Petrus di sini kita melihat. Jadi saudara dan saudara sekalian, mungkin kamu bertanya, keadaan yang sangat mencabar hari ini membuatkan hidup kita tidak menentu, ya. Dan ini adalah lingkungan yang mencabar kehidupan kita, mencabar kebenaran Allah. Di manakah engkau Allah dalam waktu-waktu seperti ini? Dorongan saya saudara adalah benarkan iman beroperasi. Bagi dia yang beriman, apapun cabarannya itu akan berakhir kepada kebaikan. Semua perkara akan berakhir kepada kebaikan yang tuntas, yang kekal, yang abadi. Kalau bukan di bumi, di sana di surga. Disitulah penentunya saudara. Jadi jangan benarkan, jangan biarkan keadaan-keadaan yang sementara ini menggugat, menggoncang iman kita. Ketika kita berhadapan dengan kesukaran untuk mengerti firman Tuhan, benarkan iman itu mengambil alih peranan pemikiran kita, saudara dan sekalian. Tadi saya sudah sebut Ibrani pasal 11 ayat 1 itu. Itulah senjata kita, mengenakan iman yang adalah dasar atas segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan semoga dengan ini saudara, kita akan dapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali kita. Akan kita terbang dan tidak lelah. Kita berjalan pun tidak penat, karena Tuhan beserta dengan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Dan kalau Tuhan Yesus pun datang pada hari ini bertanya kepada kita, masih adakah iman di bumi ini? Kita akan bangkit mengatakan, ya Tuhan, kami masih beriman lagi. Masih ada iman di bumi ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengar sebentar tadi. Berikanlah kami iman yang sebesar biji sesawi sekalipun, seperti yang Engkau katakan, akan memindahkan gunung dari darat ke lautan. Iman yang seperti itu menolong kami untuk mengerti rahasia firman Tuhan yang kami dengar pada waktu-waktunya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bagi meresponi firman Tuhan, mari kita sama-sama melafazkan pengakuan iman Naisin. Bersama kita katakan, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia dibangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin.
Baiklah, saudara dan saudara sekalian, selamat pagi dan selamat berbakti. Semoga Tuhan memberkati kita di dalam kebaktian ini. Dan kalau ada di antara kamu, kelompok kamu di rumah-rumah, kalau ada yang baru di sana, kamu bolehlah waktu ini sambut dia. Mana tahu dia datang dari tempat lain, dia mengikuti kebaktian kamu. Mari kita sambut mereka satu sama lain dalam persahabatan Kristiani kita. Baik, saya percaya kamu telah melihat loop siaran berita kita sebelum kebaktian ini bermula. Tetapi saya mau ulang dan saya mau menegaskan 1-2 perkara. Yang pertama itu adalah kita mengucapkan tahniah kepada Chancellor baru kita, Saudara Terence Lee Kedwi, daripada Gereja Good Samaritan Senakan, Good Samaritan Penampang, karena dilantik oleh Bishop kita sebagai Chancellor yang baru atau peguam diocese kita yang baru, menggantikan mendiang Datuk Stephen Fu yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan ke hadiratnya. Jadi kita ucapkan tahniah kepada dia, semoga dia akan terus meneruskan legasi seorang peguam diocese yang benar-benar memperjuangkan hak dan juga keluhuran perlembagaan, khususnya perlembagaan diocese kita. Yang seterusnya, saudara, saya mau dorong semua kamulah, tetapi khususnya pemimpin-pemimpin kita untuk mengikuti GLS Express Telupit yang akan berlangsung nanti pada bulan Oktober ini. Ya. Kali ini tidak ada latihan pemimpin awam seperti biasa karena kita tidak boleh bergabung secara fisikal. Tetapi itu bukan halangannya. Kita gunakan pelantar GLS kali ini untuk menjalankan latihan. Dan ini adalah satu latihan yang baik. Kita akan berikan maklumat yang lebih lanjut lagi setelah semuanya itu dapat kita putuskan. Seterusnya, bulan September ini sempena dengan Hari Kemerdekaan, kita mau melancarkan bulan berdoa. Ya. Bulan berdoa, bulan September ini bulan berdoa paroki kita. Ya. Jadi setiap hari kita akan memilih tajuk-tajuk setiap hari untuk kita doakan. Sepanjang bulan September ini, selain daripada memperkasakan kita punya doa pada hari Jumat malam. Setiap hari saya akan bagi dia punya tajuk doa untuk kita doakan setiap hari sepanjang hari Malaysia ini. Maksudnya September inilah, ya. Pada masa yang sama juga, saudara, kita akan mengikuti satu program pembacaan Alkitab yang dianjurkan oleh satu badan yang bertanggung jawab terhadap pembacaan Alkitab ini. Jadi dalam loop itu kamu boleh nampak di sana itu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya begini, ya. Selama lebih kurang 80 jam, ya, 80 jam, 80 jam. Ada orang-orang tertentu yang akan membaca Alkitab tanpa berhenti. 80 jam. Dan bagi kita, yang perlu kita buat adalah kita masuk di Facebook itu dan kita dengarlah mereka membaca, kita berdoa juga pada masa yang sama. Jadi kalau kita mau ikut membaca, membacalah. Tetapi ada orang yang akan membaca. Mereka sudah atur, ada orang yang membaca berterusan 80 jam lamanya. Membaca seluruh Alkitab. Tujuannya adalah untuk memberkati Malaysia. Kita memberkati Malaysia lah, negara pelangi ini. Doakanlah dan usahakanlah kesejahteraan kotamu.
Karena kesejahteraan kotamu itu adalah kesejahteraan kamu juga. Dan doakan negara kita sejahtera, kita juga akan sejahtera. Jadi itulah kampanyenya ini. Jadi saya harap pada waktunya kita akan berikan link itu dan saudara boleh mengikutinya. Baik, yang lainnya itu saudara boleh kamu baca sama ada di buletin digital kita ataupun dalam loop itu tadi, semuanya pengumuman itu ada di sana. Jadi terima kasih saudara dan sekalian karena terus mengikuti kebaktian online kita dan khususnya dari segi sokongan rohani kamu dan sokongan keuangan kamu. Semoga Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita ambil sedikit waktu ini untuk berdoa. Marilah kita berdoa untuk jemaah kita yang hari-hari ini berada dalam keadaan hidup yang sukar. Mungkin ada setengah-setengah di antara kita dalam keadaan yang dikarantin. Dan tidak sedikit juga mungkin ada yang dijangkiti oleh COVID-19. Marilah kita berdoa biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kita kekuatan, pengharapan dan kesembuhan. Kita juga tidak lupa berdoa untuk zon kita di Tongot dan Tulupit ini, biar Tuhan pulihkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami pada hari ini, ambil kesempatan ini ya Tuhan untuk berdoa bagi jemaah-Mu yang hari-hari ini hidup dalam keadaan yang sangat mencabar. Kehidupan kami yang biasa menjadi terkawal dan masuki keadaan yang sukar kami fikirkan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan, pengharapan di dalam Yesus. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan kesembuhan itu. Kami berdoa ya Bapa bagi anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini dijangkiti COVID-19 dan dalam keadaan di karantin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyembuhkan mereka semua satu persatu. Kami ikat segala kuasa virus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah virus COVID-19 itu tidak merebak dalam tubuh mereka, malah mereka Tuhan dikuatkan dan diganti dengan kesehatan yang baik di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Bapa, biarlah penghiburan-Mu ada di dalam hidup mereka dan biarlah mereka hanya bersandar Tuhanlah yang menyembuhkan. Kami serahkan Tuhan daerah kami, Tongot dan Telupit ini Tuhan. Kami serahkan dua daerah ini Tuhan yang sangat berdekatan. Kami mau berdoa biarlah Engkau sendiri Bapa yang memulihkan. Hari-hari ini kami sering dikejutkan dengan jumlah-jumlah yang besar. Kami tidak tahu keadaannya, tapi kami yakin bahwa Engkau Allah kami yang mengembalahkan kami di tempat ini ya Bapa. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan daerah ini Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjauhkan jemaah-Mu dari jangkitan COVID-19. Dan ketika kami keluar untuk membeli barang-barang di luar sana ya Tuhan, Engkau lindungi kami. Ya Engkau pimpin kami ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh patuh SOP yang telah digariskan oleh kerajaan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa semuanya ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Yang percaya bersama katakan, amin. Jemaah yang dikasihi Tuhan, dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Ini adalah perintah yang pertama dan yang terpenting. Perintah yang kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Mari bersama kita katakan, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Karena demikian Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa dan untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah
serta hidup dalam kasih dengan damai dengan semua manusia. Mari bersama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami. Kurnia kuatkanlah kami supaya mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Mari kita bersalaman satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Allah begitu baik kepada kita, aku menggesa kamu supaya mempersembahkan diri kamu sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Oh, ku beri yang terbaik. Yang terbaik. Jemaah yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat,
dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan memuliakan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah-Ku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian di dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan kita katakan bersama, kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan yang berbelas kasihan, berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu, tetapi Engkau Tuhan Allah kami yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan minum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuhnya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama-sama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami ucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, besertalah dengan kamu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Serta Tuhanku pada jalan terang, harap pada tangan yang kekal. Dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, dalam kerja harian kami, Engkau melindungi kami, jauhi kami dari jangkitan COVID-19, dan Engkau sendiri Tuhanlah yang mengembalakan kami dimanapun kami berada pada minggu yang akan datang ini. Dan bawa kami pada minggu depan sekali lagi bersama-sama
dalam siaran kebaktian ini, dan biarlah kami semua dibangun di atas dasar yang teguh. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.